Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTubeku Ramdhani Cooking. Pada kali ini saya akan membuat kue kering nastar yang bermotifkan daun. Di sini cara buatnya sangat simpel dan bahannya sangat ekonomis. Di sini tanpa menggunakan telur, tanpa menggunakan mixer, tanpa menggunakan oven, tapi hasilnya tetap lembut, ngeprul dan lumer di mulut. Nah, bagi teman-teman yang punya ide jualan, ini cocok sekali untuk teman-teman yang punya ide jualan karena bahannya yang sangat ekonomis dan cara buatnya sangat mudah. Jadi teman-teman bisa mendapatkan untung yang lebih banyak dari modal yang sedikit. Dan bisa disajikan untuk isian toples lebaran juga ya. Kita langsung ke cara membuatnya. Langkah pertama, kita siapkan wadah atau mangkuk ukuran sedang. Kemudian siapkan margarin dan butter masing-masing 50 gram. Jadi totalnya 100 gram ya. Lalu tambahkan sedikit garam atau secukupnya. Tambahkan gula halus, gula yang sudah di blender sebelumnya ya, sebanyak 2 sendok makan saja. Lalu semua bahan ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata. Lalu sudah tercampur merata, kemudian kita akan tambahkan susu bubuk. Di sini susunya saya menggunakan merek Denko sebanyak 2 sendok teh munjung seperti ini ya. Kemudian jangan lupa tambahkan tepung maizena. Tepung maizena saya gunakan 2 sendok makan saja. Lalu kita campur kembali dan kita aduk-aduk hingga merata. Dan terakhir kita tambahkan tepung terigu protein rendah, dan sebelumnya sudah saya ayak ya teman-teman. Tepung terigunya saya gunakan sebanyak 125 gram. Untuk mempermudah menguleni agar adonan cepat kalis, sebaiknya kita menggunakan dengan tangan saja ya. Langsung kita remas-remas atau kita uleni pelan-pelan saja sampai benar-benar tekstur adonan menjadi kalis dan tidak ada lagi yang menempel di tangan atau di jari kita ya teman-teman. Remas-remas terus atau uleni terus hingga benar-benar kalis ya teman-teman. Nah, ini adonannya sudah kelihatan mulai kalis ya teman-teman, tidak ada yang menempel sama sekali di jari kita atau di telapak tangan kita. Kalau udah kita siap bagi-bagi, kita siapkan timbangan agar ukurannya sama rata ya. Untuk beratnya disesuaikan dengan selera ya. Di sini saya menggunakan seberat 9 hingga 10 gram. Timbang semua hingga selesai. Kalau sudah selesai, siap kita cetak. Di sini sudah saya siapkan selai nanas dan saya timbang seberat 5 gram ya. Lalu kita ambil satu persatu. Kita pipihkan seperti ini ya teman-teman. Kita pipihkan agak memanjang. Kemudian letakkan selai nanas yang sudah disiapkan dan kita bungkus, kita cubit-cubit seperti ini. Kalau ada yang masih bolong di tengah, kita tutupi dengan bagian adonan yang di pinggirnya. Nah, ini caranya teman-teman bisa lihat langsung di video ya.
Jadi cara buatnya seperti ini, agak memanjang. Kita bentuk seperti mirip daun ya teman-teman. Nah kayak gini, agak digepengkan sedikit, baru ujungnya agak dilancipkan sedikit ya teman-teman. Kemudian ambil mencubit, kita cubit tengahnya seperti ini. Nah teman-teman bisa lihat ya caranya. Kemudian dicubit pinggirannya membentuk seperti serat-seratnya daun ya. Nah teman-teman bisa perhatikan bagaimana serat daun itu. Nah disitulah kita akan bikin seperti apa yang ada pada daun. Jadi bikinnya mudah ya teman-teman. Kita hanya mencubitnya seperti ini saja, samping-sampingnya pertama kali, tengahnya dulu, terus dilanjutkan samping-sampingnya dicubit juga ya. Nah ini saya siapkan sarangan dandang karena saya tidak menggunakan oven ya. Untuk sarangannya juga sudah saya olesi dengan margarin terlebih dahulu ya, agar tidak lengket. Lalu lanjutkan dengan adonan yang berikut. Kita akan belajar lagi untuk mencubitnya ya teman-teman. Kita buat seperti yang di awal tadi. Kita bentuk agak memanjang seperti ini. Untuk penempatan selai nanasnya juga teman-teman bisa perhatikan. Jadi sesuaikan dengan bentuk yang akan kita buat, yaitu memanjang. Setelah itu kita bentuk seperti yang di awal tadi, yaitu mirip seperti daun ya teman-teman. Nah kalau sudah membentuk seperti ini, kita lanjutkan pencubitan untuk membentuk seratnya daun. Nah seperti ini ya. Jadi tengahnya terlebih dahulu, lalu dilanjutkan samping-sampingnya. Nah kayak gini ya teman-teman. Nah teman-teman pasti bisa ya, ini gampang sekali, tidak ada yang susah ya teman-teman. Nah jadi kayak gini hasilnya. Dan kita lanjutkan yang berikut. Kita buat seperti yang tadi lagi. Kita masih belajar dulu ya teman-teman. Soalnya ada teman-teman yang bilang membuat kue jadul ini susah-susah gampang. Ada yang bilang mudah, ada yang bilang susah, tidak bisa-bisa cara mencubitnya. Jadi saya praktekkan berulang-ulang ya teman-teman. Memang betul di awal dulu saya belajar pun saya tidak bisa-bisa ya teman-teman. Sampai mungkin 10 kali saya belajar baru saya bisa. Jadi rasanya memang susah sekali untuk belajar mencubitnya. Kalau tidak terbiasa itu susah membentuk seperti daun tuh, tidak bisa ya teman-teman. Jadi kita harus benar-benar berlatih juga. Karena motif nastar yang berbentuk daun ini memang tidaklah mudah. Kalau kita tidak belajar, itu hasilnya tidak membentuk seperti daun ya teman-teman. Nah jadi teman-teman harus perhatikan cara buatnya. Ulang-ulang saya buat agar teman-teman bisa paham ya. Nah ini sarangan yang pertama sudah penuh. Saya buat dengan sarangan yang berikutnya. Ini saya praktekkan lagi yang berikutnya ya. Jadi teman-teman bisa lihat, jangan sampai gagal paham ya. Benar-benar membuat nastar ini banyak orang ogah-ogahan karena membuatnya susah banget ya teman-teman, dengan cara mencubit dan cara buatnya. Kalau kita tidak benar-benar paham, itu akan bentuk daunnya tidak bagus ya. Nah jadi dibentuk seperti ini dulu, dihaluskan, atasnya dibentuk seperti itu, agak dikerucutkan ke bawah berbentuk daun. Kalau sudah selesai lanjutkan kita mencubit. Nah dengan mencubitnya ini memang banyak orang yang malas ya teman-teman, karena alasan susah. Nah dengan susah itu karena tidak mau belajar ya teman-teman. Nah jadi kalau sudah terbiasa itu akan cepat, tapi kalau belum terbiasa memang lama sekali ya.
dapat satu tuh bisa menghabiskan waktu setengah jam ya teman-teman. Ini yang pernah saya alami dulu. Ingin menghasilkan satu biji saja bisa menghabiskan waktu yang lama ya teman-teman. Jadi untuk sekarang ini saya sudah terbiasa. Jadi kalau membuat 1 kilogram itu tidak lama ya teman-teman. Nah teman-teman wajib cobain, wajib belajar ya. Karena terus terang aja ya teman-teman, nastar yang berbentuk daun ini sangatlah mahal di daerahku. Bahkan harganya lebih tinggi daripada nastar yang premium. Karena apa? Dari cara pembuatannya yang susah seperti ini yang membuat mahal ya teman-teman. Padahal adonannya itu sama dengan nastar-nastar yang lain, isiannya pun sama ya, tapi bisa harganya lebih tinggi daripada nastar yang lain karena disebabkan dari cara buatnya yang susah ya teman-teman. Makanya teman-teman bisa belajar untuk menghasilkan ide jualan yang untungnya bisa lebih banyak dari modal yang sedikit. Dan resep ini yaitu resep yang ekonomis banget ya teman-teman. Tanpa telur pun bisa jadi, hasilnya lumer di mulut. Nah kalau sudah selesai seperti ini, kita siap olesi dengan kuning telur. Ini kuning telur sudah saya buat sebelumnya. Dari bahan kuning telur 1 butir, tambahkan 1 sendok teh SKM putih dan tambahkan minyak goreng 2 sendok teh. Tambahkan kuning telur atau maksudnya pewarna kuning telur ya, yang warnanya lebih tua, itu sekitar 2 tetes saja untuk mempercantik warna ya teman-teman. Dan olesi untuk yang pertama kalinya, kita olesi pelan-pelan, jangan sampai keras-keras ya olesinnya. Soalnya saya tidak menggunakan tips yang pernah saya lakukan dulu. Kalau dulu saya mengolesi kuning telurnya, saya panggang dulu setengah matang, kemudian kita olesi. Nah untuk saat ini atau sekarang ini saya langsung olesi sebelum saya panggang. Jadi tidak ada kerjaan 2 kali ya teman-teman. Setelah selesai dicitak langsung diolesi dengan kuning telur. Kalau yang dulu saya sering bikin, saya masak atau saya panggang setengah matang dulu, lalu kita olesi kuning telur. Nah untuk yang sekarang ini saya cari yang simpelnya, yang praktisnya ya. Kita langsung olesi saja, jadi langsung panggang dan maksudnya tidak ada kerjaan 2 kali lagi untuk mengolesi. Nah ini olesi terus hingga semua selesai ya. Nah ini sudah selesai. Kalau sudah selesai semua, siap kita akan panggang ya. Kita siapkan wajan bekas seperti ini ya teman-teman. Lalu kita letakkan nastar yang sudah kita bentuk tadi. Nah ini ada 2 tempat atau 2 wadah yang untuk alat pemanggangannya, yaitu yang tadi wajan bekas, yang kedua yaitu teflon ya. Kemudian siapkan kompor, nyalakan dengan api yang paling kecil seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita letakkan, tunggu sampai benar-benar panas. Kalau sudah panas kita tutup, panggang selama 35 hingga 45 menit atau sampai matang. Nah ini untuk yang kedua, yaitu yang menggunakan teflon, sama ya caranya. Tunggu panas sekitar 5 menit baru ditutup. Nah ini yang wajan bekas sudah matang ya teman-teman. Ini sudah dingin. Ini hasilnya cantik, tidak ada yang gosong ya teman-teman.
Pokoknya dijamin anti gagal ya teman-teman. Nah ini yang menggunakan teflon sudah matang juga ya. Lalu kita akan angkat dan kita dinginkan juga. Kita lihat hasilnya sama ya seperti yang menggunakan wajan tadi, sama-sama tidak ada yang gosong, sempurna ya, mantap pokoknya ya teman-teman. Nah ini sudah dingin semua, kita siap masukkan ke dalam toples ya. Kita tata kue keringnya yang sudah matang dengan rapi ya teman-teman. Jadi cara penataannya teman-teman bisa lihat sendiri, atau juga teman-teman bisa cara lain, sesuaikan saja dengan selera ya. Nah jadi untuk penataannya itu disesuaikan dengan ukuran toples yang digunakan. Biasanya ada toples yang ukuran 1/4. Ini saya menggunakan toples yang ukuran 1/2 kilo ya teman-teman. Nah ini di daerah saya ini sangatlah mahal kue jadul yang motifnya daun ini, karena kue kering jadul yang motifnya daun ini sudah saya bilang tadi cara buatnya susah ya, yaitu cara mencubitnya yang rata-rata orang bilang susah. Jadi orang banyak malas membuat kue kering yang motifnya daun seperti ini. Kebanyakan yang nastar yang lain saja yang mudah. Nah ini yang membuat mahal pada kue kering nastar daun ini. Nah ini di daerah saya sangatlah mahal, bisa mencapai 100-an ribu lebih ya teman-teman untuk ukuran 1/2 kilo ini. Nah teman-teman bisa lihat hasilnya ya, cantik. Kalau sudah ditaruh di toples seperti ini, hasilnya menarik ya teman-teman, mirip seperti layaknya daun. Cuma bedanya daun itu warnanya hijau ya, kalau ini warnanya ya karena kita olesi dengan kuning telur jadi warnanya kuning ya teman-teman. Nah teman-teman, ini sangatlah cocok untuk teman-teman yang lagi punya ide jualan di bulan Ramadan, karena untuk mempersiapkan kue-kue untuk isian toples lebaran. Jadi ini bahannya sangat ekonomis sekali, tanpa menggunakan telur, tanpa mixer, tanpa oven, tapi hasilnya tetap lembut, ngeprul, dan lumer di mulut. Terus terang aja, kue kering jadul nastar yang bermotif daun ini adalah salah satu favorit di keluargaku yang wajib ada di saat hari lebaran. Sampai di sini dulu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.